berada, semoga kalian selalu sehat dan juga selalu diberikan berkat perlindungan dalam melakukan semua aktivitas kalian masing-masing. Pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama membawakan sebuah pertemuan di mana menjadi seorang influencer kebaikan. Maka dari itu, di mana tujuan ini ialah membawakan sebuah kebaikan bagi saudara kita, bersama kita dimanapun mereka berada. Pada kesempatan ini kita tidak sendiri teman-teman. Kita ada sebuah talent teman kita, nanti akan kita sharing bersama atau bincang-bincang rohani bagaimana menjadi sebuah influencer kebaikan yang bertolak dan juga berangkat dari sosok-sosok rohaniwan gereja dan juga melalui pendalaman pribadi Bunda Maria sendiri. Maka dari itu, mari kita saksikan secara bersama. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hari Pangestu. Di sini saya menjadi talent dan juga berbincang-bincang dengan teman-teman, yakni tema kita menjadi influencer kebaikan. Tentunya selamat menonton ya teman-teman. Oke teman, pada kesempatan hari ini di mana tema dari sebuah pribadi yang menjadi influencer bagi kebaikan dalam kehidupan ini. Bagaimana menjadi sebuah influencer, menjadi sebuah contoh bagi sama kita. Maka dari itu kita sebagai orang muda dan juga sebagai orang-orang yang tumbuh dan berkembang melalui iman kita, bagaimana kita menjadi sebuah influencer untuk mencontoh kebaikan dalam kehidupan ini. Tentunya juga tema ini berangkat dari sebuah permasalahan ini mas, sebuah permasalahan bagaimana tuh orang muda itu sekarang itu tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki kepedulian nih terhadap sebuah permasalahan yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Nah, aku sebenarnya mau tanya nih sama talentnya kita, Mas Hari ini, Mas Hari teman-teman ya. Nah, sebenarnya mau tanya nih, menurut jenengan nih, jenengan sebagai orang muda nih, bagaimana tuh orang muda itu memahami sebuah kebaikan atau solidaritas di dalam kehidupan itu bagaimana? Kalau menurut saya ya, kan saya juga orang muda. Orang muda, kita semua orang muda. Orang muda, tentunya memahami solidaritas itu susah ya. Susah. Seperti apa susah? Kalau solidaritas itu memberikan pemahaman kepada orang muda itu sangat-sangat susah dan juga masih abstrak seperti itu. Nah, kalau menurut saya, pandangan saya terutama tentang memahami solidaritas itu, saya artikan bahwa solidaritas itu seperti tindakan menolong, berbagi, menolong kepada teman ketika ada teman yang kesusahan ya kita menolong. Jangan memberikan contoh-contoh gitu. Memberikan contoh-contoh. Nah, itu dengan contoh itu kita sebagai orang itu menjadi sebuah influencer. Nah, terus jadi penebar kebaikan dalam dunia ini. Oke, baik, terima kasih ini sharing dari talent kita ini sungguh luar biasa sekali. Maka jadi itu solidaritas cukup penting bagi teman-teman semua kita, bagi orang muda itu bagaimana dalam kehidupan kita, keberlangsungan kita dan juga penumbuhan iman kita terhadap kepekaan. Iya, betul yang sekali. Kepekaan. Karena influencer itu dan influencer kebaikan itu berangkat dari sebuah kepekaan kondisi peristiwa dalam kehidupan atau dalam lingkungan sekitar. Betul sekali. Maka dari itu, oke teman-teman, melalui kisah ini aku mengambil sebuah influencer dari tokoh kitab suci. Wah, apa itu mas? Bunda Maria. Oh, Bunda Maria. Pernah dengar sih nggak sih mas sebuah perumpamaan atau sebuah peristiwa Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya? Belum pernah mas. Belum pernah. Itu sebuah. Saya mengambil tema ini juga mengambil sebuah sifat atau sebuah perilaku dari tokoh kepribadian Bunda Maria. Nah, saat itu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Nah, ini Bunda Maria ini sebagai sosok influencer. Nah, dia mampu dengan sebuah keterbatasannya, keterbatasan dalam diri, beliau mampu memberikan sebuah contoh yang baik dalam kepedulian terhadap sesama. Dan dari dia mengunjungi sahabatnya Elizabeth seperti itu. Dan dalam perkunjungan itu juga dapat membawakan berkat bagi sesama dan juga bagi yang mengunjungi seperti itu. Nah, lalu mengenai hal seperti ini, mengenai Bunda Maria ini dalam memberikan kebaikannya gitu. Nah, menurut jenengan ini bagaimana? Menurut jenengan itu tindakan yang dilakukan Bunda Maria ini seperti gambaran yang saya coba tadi, menurut jenengan itu gimana? Apakah baik ataukah apakah biasa aja seperti itu? Nah, tentunya dari gambaran Bunda Maria itu sendiri sangat baik ya teman-teman. Kita juga melihat tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rutger dengan seperti Bunda Maria tadi mengunjungi Elizabeth itu saudaranya sebagai wujud
bahwa solidaritas itu sudah diterapkan terutama dalam kitab suci tadi ya. Dalam kunjungannya Dalam kunjungannya tadi. Ya. Kalau menurut Mas sendiri itu bagaimana tanggapan Masnya ini menurut dari sikap Bunda Maria yang kita ambil seperti itu? Bagaimana tanggapan? Dari tanggapan saya ya dari Bunda Maria itu tadi ya, bahwa solidaritas itu dengan hal-hal sederhana ya, tadi dengan mengunjungi dan juga berbuat baik dan menolong. Banyak sekali kan ketika ada kesusahan, ada orang yang membutuhkan, itu bisa diterapkan. Oke. Oke, terima kasih Mas. Ini berangkat dari tokoh gereja nih Mas ya, dari cerminan dari Bunda Mbak sendiri. Nah, sebagai Mas Hari, sebagai orang muda nih ya, pernah nggak sih Mas Hari itu melakukan sebuah kebaikan dalam menjadi sebuah sarana seorang influencer penebar kebaikan dalam kehidupan ini? Pernah nggak sih Mas Hari menjadi orang yang membuat suasana kebaikan itu timbul dalam dunia ini? Nah, tentunya pernah ya. Pernah. Karena kan kita juga orang muda ya. Orang muda. Contohnya adalah ketika ada teman yang kayak nggak mood atau lagi kayak butuh hiburan, galau cinta. Nah itu kita bisa juga menghibur. Nah itu sebagai wujud solidaritas pertemanan dan juga kebaikan itu sendiri. Baik teman-teman. Ini jawaban dari Mas saya semua biasa nanti. Baik, untuk itu gereja juga nggak tinggal diam mengenai hal seperti ini Mas. Wah, gereja ada. Gereja mengeluarkan sebuah ensiklik. Nah, ini ensiklik ini saya mengambil dari Fratelli Tutti. Wah, ini solidaritas persaudaraan. Belum dengar saya Mas. Belum dengar ya. Teman-teman, mari kita simak tentang penjelasan Fratelli Tutti ini. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi nih bersama kami. Oke, sebenarnya kami tadi kan akan membahas dan berjanji ya Mas tentang ensiklik Fratelli Tutti. Nah, ensiklik ini berbicara tentang sebuah persaudaraan. Nah, gitu. Maka dari itu sebelum itu kita berbincang lebih jauh. Nah, kita akan mendalami sebuah ensiklik Fratelli Tutti yang merupakan ini sebuah sikap gereja yang memberikan sebuah gambaran. Gambaran tentang apa itu toh salib, apa itu toh kepedulian gitu. Nah, dalam ensiklik ini saya ini mengambil 3 artikel Mas. Banyak sekali. Banyak sekali Mas. 3 artikel. Biar kita semakin mendalam tuh. Iya. Kita akan mengambil 3 artikel. Nah, tentunya teman-teman juga semakin diteguhkan ya. Iya. Amin seperti harapannya. Yang pertama itu artikel 60, 61 dan juga artikel 65 Mas. Artikel ini saya ambil dengan pendalaman, pendalaman penuh secara mendalam. Oke teman-teman, yang pertama itu artikel 60 itu di mana di dalam sebuah ajaran baru. Nah, itu ajaran sebuah tokoh Hillel itu Mas. Hillel itu mendapat ungkapan positif bahwa tentangan sebuah kehidupan dan seruan yang bersifat itu bersifat merangkul seperti itu. Sifat merangkul orang-orang dan juga sama itu dalam hal persaudaraan sejati seperti itu. Nah, lalu yang ke-61 itu di mana ungkapan tentang solidaritas ini tentu memberikan dampak kepedulian tentang sesama dan kemudian bagaimana orang-orang memberikan sikap tentang solidaritas ataupun menjadi seorang influencer di kehidupan ini. Jadi yang ke-65 itu penggambaran situasi Mas. Situasi yang terungkap melalui kehidupan yang yang namanya kalau kebaikan itu dan juga kepedulian itu tentang individualis gitu. Maka dari itu sikap individualis ini tidak boleh terjadi gitu. Karena akan memecah persekutuan persaudaraan, apalagi Fratelli Tutti ini kan menjelaskan sebuah persaudaraan gitu Mas. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu juga tentunya teman-teman juga perlu ya penjelasannya dan juga apa hubungannya dengan Bunda Maria sendiri, ya kan? Oke Mas. Nah, jadi dokumen ini tentu benar kata sampean. Nah, bagaimana itu penjelasan ini mengait kepada sebuah peristiwa Bunda Maria. Tadi kita sudah perbincangkan ya, kita dalam juga kita singgung di mana solidaritas ini diartikan sebagai sebuah tindakan yang memotivasi, seorang motivator. Tadi kan Maria kan sebagai motivator memberikan kepeduliannya, solidnya dia kepada Elizabeth saudaranya. Maka dari itu sebagai motivator ini beliau membawakan gerakan ayo kita peduli kepada teman-teman kita, kepada sesama kita dalam hal mengharapkan berkat Tuhan dan juga dalam hal menjadi
solidaritas. Nah, tentunya dalam kehidupan sekarang ini tentunya tidak mudah, Mas. Tentu tidak mudah. Tidak mudah ya. Banyak sekali permasalahan saya jumpai gitu. Permasalahan secara umum aja nih teman-teman mungkin sudah tahu nih bagaimana orang itu terhambat atau sulitnya orang itu memberikan kepedulian mereka, memberikan solidaritas mereka, dan juga memberikan perhatian mereka terhadap sesuatu yang sering terjadi dan juga sesuatu peristiwa yang terjadi dalam lingkungan sekitar mereka mungkin ya. Nah Betul ini sekali. saya tuh melihat bahwa orang muda itu acuh tak acuh. Iya benar sekali. Gua lulu gitu. Apalagi kan sekarang banyak yang tidak peka ya Tidak peka. terhadap lingkungan. Dan Mas masih kenapa Mas orang-orang muda itu kok jadi hal seperti itu? Nah, Kenapa? itu kan yang pertama karena juga kemajuan zaman ya, Kemajuan teknologi, lalu juga karena didikan orang tua sendiri yang tidak kayak gimana ya, orang tua tidak pernah memberi anak pemberitahuan, dan Tidak pernah diajak berbicara. diajak Apalagi berbicara. nih teman-teman ini kan Cik? Kemajuan teknologi sekarang itu kan gadget ini. Nah, Ini gadget. nih contohnya. Nah, ini. Aduh. Ya teman-teman bisa melihat ya contohnya tadi. Seperti gadget ini memberikan orang ketidakpedulian terhadap sesuatu yang terjadi Iya, di masa bodoh lah. Iya. Belum gua gitu. benar sekali. Apalagi kan sekarang juga masih banyak game online. Game online gitu yang sering ada. Orang masa bodoh gitu Iya, jadinya. benar sekali. Apalagi kalau orang minta bantuan gitu Nah, mending kita main game aja. Mending main game aja, Nah. main HP. Nah, jadi begitu teman-teman. Dalam artikel tadi di mana tokoh yang bernama Hilal tadi kan saya sebutkan tadi. Iya. Hilal itu mendapatkan luka positif dan juga bagaimana tentang Maria merangkul tadi ya, Ya. merangkul saudaranya gitu. Lalu menurut jenengan nih Mas tadi Mas. Ya. Ini kan tadi kita berangkat dari Maria nih. Ya. Maria dan juga berangkat dari ungkapan Hilal yang sungguh merangkul kita gitu, menjadikan saudara kita untuk maju gitu, maju memberikan kepedulian gitu. Nah kalau menurut jenengan nih Mas, dalam peristiwa ini bagaimana atau Mas rahmat Tuhan itu terjadi dalamnya gitu? Dan apakah rahmat tersebut itu menjadi sesuatu yang baik bagi yang menerima bahkan ataupun yang memberi gitu? Ya kita kembali lagi ke poin tadi ya, bahwa Tuhan itu memberikan rahmat yang sungguh besar, terutama dalam kasihnya dan juga cinta kasihnya kepada umat manusia sendiri. Lalu di sini juga menarik ya, dari solidaritas tadi dan juga peran Bunda Maria tadi, bahwa solidaritas dan juga kepedulian itu sangat-sangat penting. Sudah ditentukan tadi ya Mas Iya, ya, betul bagaimana beliau mengunjungi saudaranya dan juga di situ mengalami kegembiraan Iya. gitu ya. Karena terkadang memberikan menjadi seorang influencer itu bukan semata-mata memberikan materi, Iya, betul juga sekali. memberikan kepedulian, memberikan perhatiannya sih. Iya, betul sekali. Pokok pemikiran ini kan itu seperti apa Mas, pemikiran diri sendiri seperti itu, gambarannya egois. Jadi apalagi Mas nih yang perlu dalami lagi nih. Saya kan tadi sudah Teman-teman sangat mendalam ya, dan juga ada ASG, lalu ada kayak apa tadi yang ya kayak sebuah pendukung pendukung ya. sebuah influencer Iya benar kan sekali gambar influencer seperti Bunda Maria ya, tentunya sangat berkaitan dan juga menyambung ya teman-teman tadi yang dijelaskan oleh Mas Edgar tadi. ya dong. Lalu seperti ini tadi kan kita sudah mengetahui nih Mas, dan juga teman-teman yang melihat ini mengetahui bagaimana pendalaman tentang dokumen gereja dan juga bagaimana sosok influencer seperti Bunda Maria tadi yang digambarkan. Nah menurut teman-teman dan juga Mas Hari, nah ini menurut Mas Hari aja deh, soalnya teman-teman kan di layar HP nih Iya, ya, yang nggak kelihatan. Mas Hari aja deh mewakili orang muda nih. Menurut Mas Hari itu apa Mas solusi yang bisa kita tawarkan Mas Hari ke masyarakat itu menjadi sebuah influencer bagi kebaikan bersama? Nah, tentunya kita juga harus meninggalkan gadget kita ya. Tentu. Kita harus meninggalkan gadget kita, harus meninggalkan dunia kita. Mengurangi. Nah, iya benar sekali. Kita juga perlu melihat dunia sekitar kita, tetangga, lingkungan sekitar. Nah, di situ itu banyak sekali kepedulian ya yang perlu kita tanamkan tentunya. Oke, tadi mengurangi dari teknologi zaman sekarang dan juga peka ya. Peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Betul sekali. Oke Mas, tadi kan itu kan solusinya Mas. Lalu bagaimana nih
menurut Mas Hari itu mempertahankan itu. Semisal solusi ini sudah terjadi, bagaimana kita pertahankan seperti itu? Ya tentunya kita harus menyadari diri kita sendiri ya, Bagaimana kita sendiri. cara kita harus bangkit dan juga harus berani bergerak seperti itu untuk melihat ini loh dunia kita, ini loh lingkungan sekitar kita, seperti itu Mas. Oke, baik, ini solusi dan juga pertahanan terhadap solusi yang sungguh Iya. luar biasa sekali. Oke. Wah, ini nggak terasa ini sudah Iya. lama sekali. Sudah lama sekali ya Ini teman-teman. sudah sampai akhir aja teman-teman. Seperti itu teman-teman, dari pendalaman tema kita dan juga menjadi sebuah sosok influencer bagi kebaikan di dunia ini. Oke, melalui BBR. Tahu nggak BBR? Apa itu Mas DPR? BBR itu bincang-bincang rohani. Oh, bincang-bincang rohani baru tahu saya Mas. Iya, tadi BPR. kita sama ini berbincang mengenai iman gitu. Bagaimana orang muda itu menampakkan diri juga menjadi sebuah influencer bagi kebaikan. Oke, teman-teman dan juga Mas Hari, terima kasih telah Sama-sama kita berbincang-bincang bersama secara mendalam. Selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you next, bye Terima kasih bye. teman-teman.